Ada yang ingin kau bicarakan, Marji? Wang. Ada apa, Marji? Aku benci karena dia menciumku. Maafkan aku, Wang. Tidak ada yang harus dimaafkan. Prayogo adalah tunanganmu. Dia berhak menciummu. Sedangkan aku, untuk cemburu pun, apa urusannya? Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau berhak cemburu. Marji, mulai saat ini, tidak seorang pun di antara kita yang boleh menyebutkan cinta. Tidak. Ingat, Wang. Bukan kamu yang membayar aku. Aku tahu. Tahu. Mereka yang membayarmu $1.000 lebih per minggu. Di mana kamu harus menari telanjang. Mereka itu yang berhak bicara. Tapi aku tidak yakin. Hanya tarian sedemikian saja yang harus kamu lakukan. Mungkin jika mereka menambah beberapa ribu dolar, mereka pun berhak dan kamu bersedia menemani mereka tidur. Kamu pikir aku ini perempuan apa? Sudah, Viv. Ferry Anggriawan Film mempersembahkan Ketika Musim Semi Tiba, rilis pada tahun 1986. Film ini disutradarai oleh Bobby Sandi dengan para pemain Riko Tampati, Rina Hasim, Meriam Belina, Paramita Rusadi, Leroy Osmani, Widi Mutar, Himdam Sik, dan lain-lain. Film ini diadaptasi dari novel Haneda. Sebaiknya kita jangan berjanji apapun yang hanya akan menyakiti diri kita nantinya. Kamu pikir aku akan menyakitimu? Aku tidak mengatakan itu. Aku janji. Wang. Aku sumpah. Tidak. Ini tidak adil jika Bapak terus memaksa saya untuk tetap dengan Prayogo. Kau juga tidak jujur. Sudah bertunangan tapi kau selalu menghindar dari Prayogo. Awang yang diperankan oleh Riko Tampati mempelajari latihan pertelevisian di Roma atas bantuan ayah Marji yang diperankan oleh Paramita Rusadi. Persoalannya muncul ketika Awang mulai bercinta dengan Marji yang sudah dipertunangkan oleh orang tuanya. Orang tua Marji secara halus mendesak agar Awang meninggalkan Marji. Dalam keadaan frustasi, Awang jatuh ke tangan Vivian. Seperti kata Vivian, seorang penari yang memegang prinsip bahwa waktu yang menentukan pertemuan, percintaan, dan perpisahan. Selamat ulang tahun, Marji. Kau masih ingat juga? Kenapa aku harus melupakannya? Film diawali ketika Marji bercerita kepada Awang tentang seorang yang bernama Prayoga. Dia adalah mantan tunangan Marji. Marji sendiri kurang menyukai Prayoga yang memiliki kehidupan bebas tanpa batas. Hal itulah yang menyebabkan Marji meninggalkan Prayoga. Aku menyesal berbuat begitu. Kenapa menyesal? Maksudmu?
Apa yang harus disesalkan? Seindah saat musim semi tiba, bunga-bunga pun menghiasi suasana. Film diawali ketika Marji bercerita kepada Awang tentang seorang yang bernama Prayoga. Dia adalah mantan tunangan Marji. Marji sendiri kurang menyukai Prayoga yang memiliki kehidupan bebas tanpa batas. Hal itulah yang menyebabkan Marji meninggalkan Prayoga. Yang tidak kau lakukan. Tadi malam Prayoga sengaja kembali dari masa liburnya di Bali untuk merayakan ulang tahunnya Marji. Mereka sudah resmi bertunangan. Perkawinan mereka hanyalah soal waktu. Dan janganlah kejadian seperti itu terulang kembali. Saya berjanji, Om. Kenapa kamu tidak menceritakan itu padaku? Untuk apa menceritakan pertunangan yang sudah gagal? Tapi Bapak tidak mengatakan itu satu kegagalan. Ya, karena semua ini adalah keinginan Bapak. Marji, aku tahu kita tinggal di Roma. Dan kamu tidak usah membuat cerita dongengan seperti Romeo dan Juliet. Aku tahu, kau tidak percaya. Aku percaya. Tapi aku yakin setidaknya kamu pernah mencintainya. Aku pernah mencintainya. Tapi dia tidak pernah memperlakukan aku sebagai wanita. Sudah, Yogo. Tiba-tiba saja Marji pergi meninggalkan Awang karena ia merasa tak sepaham lagi dengan Awang yang juga terus membela Prayoga. Awang berusaha mengejar Marji yang berlalu pergi dan Awang tak sengaja menabrak seorang gadis bernama Vivian yang diperankan oleh Meriam Bellina. Isi tas wanita tersebut berantakan di jalanan. Disinilah awal mula perkenalan antara Awang dan Vivian. I'm sorry, okay? I'm sorry again. Are you an Indonesian? Indonesia? Kalau orang Indonesia kenapa? Kamu pikir karena sama-sama orang Indonesia, saya tidak akan marah? Maaf. Maaf lagi. Maaf terus. Ya, maaf. Perkenalan mereka pun berlanjut dengan seorang penyanyi. Awang melupakan kepergian Marji. Sementara Vivian menawarkan makan kepada Awang. Awalnya Awang pura-pura menolak karena masih malu. Namun akhirnya atas pucuk rayu Vivian, ia pun mengikuti apa kata Vivian. Tidak usah malu-malu. Aku yang bayar. Aku bisa mengerti. Mahasiswa yang dapat beasiswa, keuangannya pasti terbatas. Tapi aku tidak mengatakan kamu mahasiswa miskin loh. Oke? Tapi aku mau ganti pakaian dulu. Pertemuan mereka terus berlanjut. Kali ini berlanjut hingga ke kamar Vivian. Tanpa malu-malu lagi Vivian yang seorang penari memperagakan
mengganti seluruh pakaiannya dengan menari di hadapan Awang tanpa malu-malu lagi. Usai mengganti bajunya, Vivian beranjak pergi, namun tangan Awang dengan sigap menyambar tubuh Vivian hingga akhirnya Vivian duduk di pangkuan Awang. Namun Awang salah duga, ternyata Vivian bukan wanita yang gampang disentuh oleh laki-laki. Kamu seekor harimau yang sedang lapar. Kamu baru saja kehilangan atau bertengkar dengan pacarmu, tapi kamu sudah begitu gampang untuk bercinta dengan perempuan lain. Itu memang sifat laki-laki. Kasihan pacarmu itu. Siapa namanya? Marji. Marji. Oh iya, siapa namamu? Aditya Warman, tapi panggil saja Awang. Aku Vivian. Marji bukan pacar, teman. Bohong. Kalau hanya teman, kamu tidak perlu mengejarnya. Apalagi kamu kelihatan begitu murung. Sekali lagi Awang, kita sama-sama dari Indonesia kan? Terus terang saja, aku bisa mengerti. Tentu saja Marji tidak mau pacaran dengan mahasiswa miskin. Sementara itu di tempat lain, Marji sedang makan malam bersama kekasihnya Prayoga di tempat yang romantis. Namun Marji segera bergegas pergi pulang karena hari telah berganti malam. Di tempat lain, Vivian sedang bekerja sebagai seorang penari. Dengan lincah ia meliak-liukkan tubuhnya di hadapan puluhan pasang mata yang sedang memandang aksinya dan yang sangat agresif. Steph, aku mau pulang dulu. Aku merasa kurang sehat. Jadi kamu tidak ikut ke Jackios? Lain kali saja. Oh, Oh ya, kenalkan, ini Awang. ya, Stephanie. Piacere. Piacere. Hai, Baru datang dari Indonesia. hampir 6 bulan. Pinter bahasa Indonesia ya? Ya, aku pernah tinggal di Bali hampir 3 tahun di desa Ubud. Oke, kita jalan dulu ya. Have a nice time. Grazie. Ciao. Ciao. Marji mendatangi Awang, namun ia ditolak Kamu tentu mentah-mentah oleh Awang dikarenakan hari sudah larut malam. Marji pun menangis karena ditolak Awang. Lalu ia pun kembali menceritakan tunangannya Prayoga yang sudah menyentuhnya. Wang. Ada apa, Marji? Aku benci karena dia menciumku. Maafkan aku, Wang. Tidak ada yang harus dimaafkan. Prayogo adalah tunanganmu. Dia berhak menciummu. Awang sedang belajar sebuah pertelevisian di Roma, Italia. Ia tampak menikmati pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Usai belajar, Awang mendapatkan surat bahwa ayah Marji ingin bertemu dengannya. Ia akan membicarakan layaknya laki-laki dengan laki-laki. Awang sudah berjanji akan menjauhi Marji. Iya, Kau masih mencintai Margi? Dan Om sudah memperingatkan untuk tidak melanjutkannya, bukan? iya. Tapi ada perkembangan yang kurang menguntungkan di pihak kami. Kemarin malam, Margi minta kepada kami supaya pertunangannya dengan Prayogo dibatalkan secara resmi. Dan dia minta juga agar diperkenankan menikah dengan kau, Wang. Ini sungguh sangat Om sesalkan. Mungkin kau tidak jujur dengan janjimu, Bang. Tidak, Om. Kami bahkan bertengkar 2 malam yang lalu. Apa yang kalian pertengkarkan? Saya mengundurkan diri, tapi Marji tidak menyetujuinya. Lalu bagaimana keputusanmu? Saya tetap pada janji saya. Boleh jadi Margi yang kepala batu. Tapi Bang, bagaimana Margi bisa melupakanmu dan kau melupakannya?
Kalau setiap hari kalian saling bertemu, setiap hari Margi melihat tingkah lakumu yang mesra terhadapnya. Sedangkan Prayogo hanya seminggu sekali saja sempat berbuat begitu terhadap Margi. Dan ternyata Marji pun sudah mengetahui bahwa kedua orang tuanya sengaja menjauhkan Awang dari dirinya. Hal itulah yang menjadi pembicaraan Marji dengan ibunya. Sang ibu tetap berharap Marji akan berusaha untuk melupakan Awang, orang yang ia dicintai. Terlepas dari semua masalah yang dihadapinya, Awang pun kini memiliki kehidupan tersendiri. Diam-diam Awang mulai mencintai Vivian. Ia terus mengikuti dimanapun Vivian itu tampil menari. Matanya tak pernah berkedip jauh dari arah tubuh Vivian. Ternyata Awang mulai cemburu. Kenapa kamu menunggu di luar, Wang? Nggak apa-apa. Kamu pulang sekarang? Iya. Tapi kenapa kamu bersikap begitu? Ayo kita pulang. Ceritakan. Ada apa? Kita bicarakan di rumah. Kalau hanya karena pertunjukan tadi, kamu tidak perlu bersikap begitu padaku. Aku menyesal karena yang buka-buka baju itu tadi adalah seorang sahabatku. Kamu boleh saja menyesalkan itu. Kamu juga boleh menyukainya, ataupun membenci apa yang telah aku lakukan. Tapi apa urusannya? Wang, sejauh ini antara kamu dan aku, kita berteman. Dan aku tidak suka kalau kamu ingin mencampuri terlalu jauh urusanku. Aku tidak mencampuri urusanmu. Jadi, aku hanya tidak menyangka pertunjukan seperti itu yang akan kamu lakukan. pertunjukan seperti apa yang aku lakukan, itu adalah urusanku. Kalau kamu malu, kamu tidak usah berteman dengan aku. Ingat, Wang. Bukan kamu yang membayar aku. Aku tahu. Mereka yang membayarmu $1.000 lebih per minggu. Di mana kamu harus menari telanjang. Mereka itu yang berhak bicara. Tapi aku tidak yakin. Hanya tarian sedemikian saja yang harus kamu lakukan. Mungkin jika mereka menambah beberapa ribu dolar, mereka pun berhak dan kamu bersedia menemani mereka tidur. Kamu pikir aku ini perempuan apa? Sudah, Viv. Tak bisa dielakkan lagi, tampak jelas Awang mulai jatuh hati dengan Vivian. Hal itu ia katakan bahwa ia cemburu melihat Vivian yang menari di hadapan laki-laki dengan bayaran $1.000 dalam satu malam. Awang mengutarakan bahwa ia tak rela Vivian melakukan itu. Awang meminta Vivian untuk tidak melakukan pekerjaan menari itu lagi. Tapi aku sadar, semuanya ini tidak ada urusannya dengan aku. Aku tidak tahu apa hubungan kita selama ini. Yang aku tahu, aku sering memikirkan kamu dan ingin dekat denganmu. Ayah Marji terus memaksa agar putrinya mau menikah dengan Prayoga, orang yang menjadi pilihannya. Namun Marji terus menyalahkan ayahnya bahwa pertunangan itu tak harus berakhir di meja pernikahan. Marji tetap tak menginginkan pernikahan itu terjadi dengan Prayoga, orang yang tak pernah ia cintai selama ini. Itu terjadi. Kita harus mencegahnya. Ya, tapi kenapa Awang yang harus dikorbankan? Itu hanya karena Bapak mempunyai kekuatan dan Bapak bisa melakukan apa yang Bapak inginkan. Margie, you're a big girl now. You're your sense, darling. Jangan berpikiran begitu. Saya pergi dulu. Ciao.
Usai berdebat dengan putrinya, sang ayah pun pergi meninggalkan istri dan anaknya. Marji protes kepada ibunya yang hanya diam saja ketika bapaknya terus menekan Marji untuk segera menikah dengan Prayoga. Ibu Marji memintanya untuk menyelesaikan persoalannya dengan Prayoga karena mereka sudah dianggap dewasa oleh ibunya. Prego, zucchero. Grazie. Enjoy your drinks. No thanks. Hari itu ketika Marji sedang berada di sebuah restoran, tampak ia melihat Awang berjalan berdua dengan seorang wanita. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, siapa wanita yang sedang bersama Awang tersebut yang tampak mesra sekali. Lalu ia pun pergi dan keesokan harinya ia menemui Awang. Kenapa kau mau menuruti keinginan ayah tanpa mau tahu keinginanku, keinginan kita? Kamu ingin aku mengkhianatinya? Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Aku bisa belajar ke sini karena ayahmu. Cobalah mengerti. Jangan kita menambah buruk situasi yang sekarang ini. Baik untukmu, terutama untukku. Kamu tentu tidak mau ayahmu mengirim aku pulang, bukan? Ayahmu benar. Aku tidak boleh merusak hubunganmu dengan... Cobalah mencintainya kembali. Kau memang sengaja mau menyakiti hatiku. Kamu harus melupakan aku. Tidak, Marji, mau kemana? tidak, lepaskan. Aku mau pulang. Mana? Aku muak di sini. Iya. Aku mau pulang. Iya, aku bisa antar kamu Lepaskan. pulang, kan? Lepaskan, aku bisa Marji. pulang sendiri. Marji, Melihat putrinya tak lagi berada di kamarnya, Ibu Marji menelepon Prayoga. Ia mempertanyakan keberadaan Marji saat ini. Namun Prayoga memang tak mengetahui di mana Marji kekasihnya itu berada. Saya datang agak terlambat dan Marji sudah pergi. tapi sampai jam begini dia belum juga pulang. Tante bingung, kemana Marji sekarang? Tante tidak berprasangka buruk padamu, tapi mungkin kau tahu di mana Marji berada. Kemarin malam saya memang bertemu dengan Marji. Bertengkar malah. Dan dia menolak ketika saya mau mengantarnya pulang. Tante bingung, kemana harus mencari Marji sekarang? Pronto. Sementara Marji menelpon sahabatnya. Tak lama kemudian Awang berada di sana. Hal itu menyebabkan Awang mengetahui keberadaan Marji. Lalu Awang meminta untuk bertemu dengan Marji. Ia ingin bicara dengannya. Sure, why not? What is it, Margie? Wait, Margie. Favoriska, come in. Ciao. Margie, Awang is here. Is it Marji? Yes. Give it to me. Marji. Marji, aku harus bicara dengan kamu, Marji. Apa yang akan kau bicarakan? Ini bukan persoalanmu. Ini termasuk persoalanku. Oh iya? Jujur saja, Marji. Kamu berbuat begini karena kamu kecewa. Kamu marah pada persoalan kita, kan? Ya kalau kau sudah tahu apa lagi? Buat apa kau mempedulikannya? Aku harus peduli dong. Kau ini memang laki-laki aneh. Kau katakan aku harus melupakan kau, membencimu. Dan sekarang aku sengaja menghindar di tempat yang tenang ini, berusaha untuk melupakan kau. Di sini sangat terlihat jelas bahwa Marji ketus di setiap perkataannya terhadap Awang. Hal itu terjadi lantaran Marji sakit hati. Ia melihat Awang bersama dengan seorang wanita lain. Dan apapun yang akan kamu lakukan padaku, aku terima. Kalau kamu menginginkan ayahmu mengirim aku pulang, aku tidak menyesal. Meskipun kita harus berpisah, kita bisa berpisah secara baik-baik dan masih bisa berhubungan sebagai saudara. Jangan mimpi, Wang. Mana mungkin ada seorang pria dan wanita yang bukan sekandung bisa berhubungan sebagai saudara.
Laki-laki begitu putus cinta, bebas berhubungan dengan perempuan lain. Tapi aku, kasihan perempuan. Mereka diharuskan untuk menerima nasibnya yang tidak menentu. Demi Tuhan, Marji, aku tidak memperlakukan perempuan begitu. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam persoalan ini. Karena Tuhan tidak akan menyukai kau yang tidak pernah jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak berani. Kau tidak mau menuruti isi hatimu. Aku memang tidak berdaya dalam situasi ini. Maaf. Mari kita pulang. Aku tidak akan pulang sebelum mendapat ketenangan. Dan kalaupun aku pulang, aku tidak akan pulang ke rumah. Sampai di rumah, Marji pun masih terus berdebat dengan ibunya. Sang ibu mempertanyakan Marji yang mengajak temannya yang bernama Gloria ke rumahnya. Marji mengaku semua orang tak ada yang bisa mengerti Marji, dan hanya Gloria lah temannya yang mau mendengarkan semua keluh kesah tentang masalah Marji. Kenapa kau tidak mau pulang? Marji tidak merasa rumah kita itu sebagai tempat tinggal lagi. Terlalu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana Marji bisa tinggal dengan orang-orang yang tidak bisa mengerti Marji? Siapa yang tidak mengerti siapa? Semua ini adalah persoalan dirimu sendiri. Sudah ibu sarankan, selesaikan persoalanmu dengan Prayogo. Ingat kan? Sementara Awang sudah lama tak bertemu dengan Vivian. Ia pun menelepon Vivian untuk bertemu. Tak lama kemudian mereka bertemu. Vivian sudah menyiapkan jamuan makan yang spesial untuk kekasihnya tersebut. Sebuah sajian makan malam yang sangat mewah. Maaf, aku telah berbuat lancang dan menanyakan hasil ujianmu. Dan ternyata kamu berhasil. Sekali lagi, selamat. Terima kasih, Viv. Ayo kita pergi makan sekarang. Aku lapar sekali. Kamu tidak keberatan kan kalau kita makan di sini saja? Oh, mi amore, kamu tidak harus melakukan ini. Kenapa? Aku ingin merayakan keberhasilanmu, Wang. Apakah aku tidak boleh berbuat begini? Tentu saja boleh. Semuanya berubah sekarang. Ternyata kamu nyonya rumah yang baik. Dan malam itu pun Vivian diminta Awang untuk bernyanyi acara siaran langsungnya di televisi. Vivian pun menerima dengan senang hati permintaan kekasihnya tersebut. Acara pun dilangsungkan. Vivian tampil dengan sangat memukau di acara siaran langsung televisi. Awang menyaksikan Vivian dengan hati berbunga-bunga. Vivian tampil lebih sopan dari biasanya karena mungkin ini adalah acara televisi, bukan di sebuah klub malam seperti biasanya ia menghibur. Sang produser televisi pun senang atas kerja Awang di televisi miliknya, hingga ia menawarkan pekerjaan kepada Awang dengan gaji yang cukup fantastis, sangat besar di Roma, Italia. Wang, I don't need to tell you how well you've done. You've passed the test with flying colors. I also don't need to tell you how proud I am of you. Porto successo, Wang. Grazie. Thanks. Now there's something I need to talk to you about. I'm sure you've heard about Signor Mario Visconti's new position with another company. Yes, I've heard. You've also heard how busy I will be trying to do my job and fill his position at the same time. But I'll have no choice but to try to do both jobs. Unless you agree to take Mario Visconti's position. Sorry, senor, but I don't understand. Awang,
I want you to be the trainer here. It's okay if, after a year, you want to quit. But right now, I need your help with the training program. In October, we begin a new batch of trainees, and I can't cope without your assistance. Tak lama kemudian Awang pun menemui Vivian. Ia mengucapkan terima kasih atas penampilannya di acara televisi tempatnya belajar. Namun sayang Vivian menganggap bahwa traktiran Awang adalah traktiran perpisahan kepadanya. Dengan cepat Awang menepis anggapan itu bahwa ia akan tinggal di Roma. Aku sungguh-sungguh mau mentraktirmu. Kamu tidak usah mengadakan jamuan perpisahan, Wang. Aku tahu kamu akan kembali ke Indonesia. Kamu keliru. Tidak ada jamuan perpisahan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Percayalah. Kamu tidak perlu berjanji, Wang. Aku sudah siap menghadapi perpisahan itu. Kita berpisah begini saja. Kemudian Awang meminta Vivian untuk mau hidup bersamanya karena Awang mengaku mencintainya. Namun sayang, 1000 kali sayang, Vivian mengaku tidak mengenal yang namanya cinta. Begitulah ia berkata. Vivian mengaku bahwa antara ia dengan Awang adalah orang-orang yang sedang frustasi. Jadi tidak ada cinta dalam dirinya. Meski berpacaran, Awang pun terus memaksa Vivian untuk mau mencintainya. Namun Vivian tetap pada pendiriannya bahwa ia butuh laki-laki, sementara Awang butuh perempuan. Mereka sama-sama membutuhkan. Tidak ada cinta dalam hidupnya. Begitulah ia berkata. Kita masing-masing tahu. Kita adalah orang-orang yang frustrasi. Orang-orang yang kecewa. Kamu kecewa karena Marji. Aku sendiri kesepian. Kita bertemu. Kau membutuhkan wanita. Dan aku membutuhkan pria. Kita saling membutuhkan. Apa yang telah kita lakukan adalah menuruti keinginan nafsu kita. Bukan cinta, Wang. Semuanya ini hanyalah pelarian kita saja. Jadi, kamu menginginkan aku hanya untuk nafsu itu. Begitukah, Viv? Viv? Jangan mendesak aku, Wang. Aku tidak mendesakmu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu menginginkan aku hanya untuk itu. Terlalu banyak laki-laki yang mengucapkan cinta. Dan tidak seorang pun yang menepati janjinya. Di tempat kerjanya Awang dan para kru sedang menunggunya. Juga Vivian yang tak kunjung datang di tempat kerjanya. Sesampai di tempat kerja, Awang kembali akan menyusul Vivian di rumahnya. Vivian è andata via questa mattina per una vacanza. Vacanza? Sì, signore. Hai. Kamu telah membuat aku bingung. Kenapa? Karena aku tidak tahu kemana kamu pergi. Dan aku sudah pikir tidak akan bertemu dengan kamu lagi. Apa yang membuat kamu berpikir begitu? Kamu pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Iya, dan kamu juga tidak berusaha mencariku. Kamu tahu aku pasti akan mencarimu, kan? Kamu sengaja mempermainkan aku. Sudah, Wang. Wang. Di klub kamu tidak muncul. Wang. Di tempat tinggalmu kamu bilang kamu sedang pergi liburan. Viv, sudah Viv. Awang pun kembali menemui Marji di hari ulang tahunnya. Awang memberikan mawar merah kepada Marji sambil bercerita panjang tentang masalah yang mereka hadapi saat ini. Karena aku ingat, mawar merah adalah kesenangan. Aku bahagia sekali mendengar kau berkata begitu, bahwa kau masih ingat padaku. Harumnya masih seperti dulu. Tapi yang kita hadapi sekarang tidak seperti dulu lagi, Wang.
Seharusnya aku tidak datang jika pertemuan ini membuat kamu sedih. Awang mempertanyakan hubungan Marji dengan Prayoga, namun Marji mengatakan bahwa tak lama lagi masalahnya dengan Prayoga akan segera selesai dan Marji akan pergi ke Amerika untuk bekerja. Hal itu benar-benar mengejutkan Awang. Ia tak menduganya sama sekali. Ya, persoalan yang tidak akan pernah selesai. Tapi mungkin tidak lama lagi. Aku sedang pikir-pikir untuk pergi ke Amerika. Mungkin sekolah, mungkin pula bekerja. Kenapa harus ke sana? Di sini sudah tidak ada lagi yang manis bagiku. Dengan ini, aku ingin mencoba melupakan semuanya. Kenapa begitu ekstrim, Marji? Dengan kepergian ini, mungkin aku bisa bebas dari segalanya. Dan semoga sisa hidup ini masih bisa dinikmati. Aku sedih mendengar itu. Kembali Awang menemui Vivian untuk kesekian kalinya di rumahnya. Vivian sudah menyiapkan makan malam untuk Awang. Namun Awang tampak berusaha menolaknya karena ia mengaku sudah makan. Aku lupa menelponmu tadi kalau ada undangan makan malam bersama kawan-kawan. Tidak apa-apa. Kau mau kopi? Terima kasih, aku kenyang sekali. Tapi kamu makan dong. Aku temani. Aku tidak lapar. Jangan begitu, Viv. Kamu marah? Aku tadi makan agak sore, jadi belum begitu lapar. Mari kita duduk di sini saja dan ceritakan tentang pekerjaanmu. Lalu mereka pun berbincang membicarakan hal-hal lain di luar meja makan. Tampak kemesraan terpancar dari setiap obrolan yang mereka ciptakan malam itu. Tanpa kecewa. Kalau begitu, kamu kecewa? Tidak, Wang. Aku tidak lapar, tidak marah, tidak kecewa. Kehadiranmu melebihi segalanya. Tapi kamu sudah menyiapkan makan malam itu. Inilah sebagian dari pekerjaan seorang wanita. Seperti laki-laki yang bekerja mencari nafkah. Akhirnya Prayoga benar-benar merelakan putus dengan Marji. Ia rela jika Marji akan kembali dengan kekasihnya yang dulu. Prayoga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Marji meski sedikit terlambat. Seandainya pertunangan kita ini harus putus, aku tidak peduli siapapun laki-laki itu, asal saja dia bisa membahagiakan kau. Karena aku telah gagal untuk itu, bahkan menyakiti dirimu. Aku harap kau mau menerima ini demi masa lalu yang begitu menyenangkan, dan bukan masa-masa buruk seperti sekarang ini, atau sebagai apa saja. Selamat ulang tahun sayang, Prayogo. Awang mengaku tak rela jika Vivian terus menari di klub malam. Ia kesal, marah. Orang yang ia cintai diteriaki oleh para laki-laki hidung belang. Vivian berencana akan berhenti menari di sebuah klub malam usai kontraknya akan segera berakhir. Peluklah aku, Wang. Aku juga ingin memelukmu. Ada apa, Viv? Setelah berhenti nanti, aku akan begitu bergantung padamu. Satu-satunya tempat di mana aku menggantungkan segala harapanku. Kenapa kalau begitu? Aku takut kehilangan pegangan itu. Vivian mengaku akan bergantung kepada Awang ketika ia benar-benar berhenti bekerja sebagai penari. Vivian mengaku takut jika ia akan kehilangan pegangan hidupnya, yaitu Awang. Ia takut Awang akan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Memang tidak bisa mengerti, Wang. Sebab laki-laki
lebih banyak mempergunakan rasionya. Sedangkan wanita lebih banyak mengikuti perasaannya. Viv, aku memang tidak menjanjikan Firdaus bagimu, tapi hanya cintaku. Questo è uno scherzo vero, Viv. Certo no. Perché tu pensi che Vaccio è uno scherzo? Vieni, Viv. Vivian pun mulai menyatakan diri akan berhenti dari tempat kerjanya. Vivian akan memulai dengan kehidupannya yang baru. Meski dicegah, namun ia tetap akan berhenti. Ia akan memulai hidup baru dengan Awang. Begitulah ia berkata. È il palco con le luci luminose. Ma quando le luci sono spente, tutto diventa buio e silenzio. Tu sarai sola. Per questo sei pronta di affrontare una solitudine quando smetti dopo. Chi smette? Che cosa è successo? E nulla, lasci noi. Voglio parlare con Vivienne. Voglio ascoltare. Testardo. Vivienne, bagaimana kalau aku mengusulkan? Kamu tidak usah berhenti, tapi bekerja saja 3 kali seminggu. Apa bedanya, Steph? Kalau aku bekerja 7 hari seminggu. Kalau aku berhenti, ya aku berhenti sama sekali. Tapi kenapa kamu harus berhenti? Hanya karena mau kawin? Banyak artis lain yang tetap aktif meskipun mereka kawin. Kamu kan tahu juga. Di tempat lain Prayoga benar-benar akan memutuskan Marji dan akan pergi jauh. Ia rela jika Marji akan menikah dengan pria lain. Seperti laki-laki yang tidak mempunyai harga diri. Kalau kau pergi juga, aku pun akan meninggalkan perusahaan ayahmu. Hubungan kita sampai di sini saja. Walaupun aku masih mencintaimu. Marji, maaf atas semua yang tidak menyenangkan selama ini. Dan kalau boleh tahu, siapa lelaki itu? Apa itu perlu kau tahu? Awang? Marji memberikan kabar bahagia kepada Awang bahwa ia sudah berpisah dengan Prayoga. Namun Awang sudah terlanjur jatuh hati dengan wanita lain. Ketika tangan Awang menyentuh pundak Marji untuk menenangkannya, saat itulah Vivian berada di sana. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Beri aku ke tempatmu. Aku tahu kau tinggal bersama Vivian. Aku boleh berkenalan, bukan? Tentu. Datanglah ke rumah. Vivian pergi melihat Awang berpelukan dengan Marji. Vivian menangis dan ia tampak marah. Vivian tak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia selalu terbayang kenangan manis bersama Awang yang kini sudah dianggap berkhianat dari hatinya. Ia pun sangat marah. Sudahlah, jika kamu harus berhenti, berhenti saja. Aku dapat membayangkan kesulitan yang kamu hadapi jika kamu tidak berhenti. Awang tentu terus mendesakmu. Bukan itu persoalannya.
Dia memang minta aku berhenti. Tapi aku ragu. Ternyata keraguan itu membuat dia kembali berhubungan dengan Marji, bekas pacarnya. Oh, Dio. Kenapa ini harus terjadi lagi? Kamu berada di pihak yang tidak menguntungkan, Viv. Kamu tinggal di tempat Awang tanpa suatu ikatan apapun. Awang menemui Vivian yang tidak berada di tempatnya. Awang mengobrak-abrik isi lemari dan menemukan sepucuk surat dari Vivian yang tergeletak di atas lemari. Wang, tadinya aku mengira keraguanku hanyalah perasaanku belaka. Tapi kini, kenyataannya Marji masih berada di hatimu. Kemudian Wang, benar seperti apa yang pernah kukatakan padamu, bahwa waktulah yang menentukan kapan kita bertemu. Awang mendapat telepon bahwa pesawat yang sudah dipesan Vivian akan segera berangkat. Mendengar akan hal itu, Awang langsung pergi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Masih Nona Vivian untuk penerbangan Roma-Jakarta, oke. Hari ini? Ya, dan pesawat akan tinggal landas pada jam 16.30. Sesampai di bandara, Awang masih bisa menjumpai Vivian yang tampak terisak-isak. Awang terus meminta Vivian untuk mendengarkan penjelasannya dulu. Namun Vivian tetap melanjutkan langkahnya untuk pergi, meski Awang tak henti memanggil namanya dari kejauhan. Kembali, Viv! Jangan pergi, Viv! Dengarkan aku dulu! Kamu salah mengerti, Viv! Viv! Jangan pergi, Viv! Viv! Vivian! Vivian! Dan Awang pun kembali dengan perasaan hampa. Namun ia berjumpa dengan Marji yang masih mengharap cintanya. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam film jadul Indonesia. Yang